Tanaman liar yang sering diabaikan ini ternyata menyimpan khasiat luar biasa. Daun brotowali telah lama dikenal dalam pengobatan herbal karena kandungan senyawa aktifnya yang berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh secara alami. Di tengah kekayaan tanaman obat yang tumbuh di wilayah tropis, terdapat satu tanaman yang terkenal karena rasanya yang sangat pahit namun memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Tanaman tersebut adalah brotowali. Meskipun rasanya tidak bersahabat bagi lidah, brotowali telah lama dipercaya sebagai salah satu tanaman herbal yang memiliki khasiat luar biasa dalam menjaga kesehatan tubuh dan membantu mengatasi berbagai penyakit. Brotowali dikenal secara ilmiah dengan nama Tinospora crispa. Tanaman ini termasuk dalam kelompok tanaman merambat yang biasanya tumbuh dengan cara melilit atau menumpang pada tanaman lain seperti pohon atau pagar. Batangnya berbentuk silindris, berwarna hijau keabu-abuan, dan memiliki tonjolan-tonjolan kecil di permukaannya. Struktur batangnya cukup kuat namun tetap lentur, sehingga memungkinkannya untuk tumbuh merambat dengan mudah di lingkungan sekitarnya. Daun brotowali berbentuk menyerupai jantung dengan ujung yang meruncing dan memiliki warna hijau cerah. Permukaan daun biasanya halus dengan tangkai yang cukup panjang. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis yang lembab dan hangat, sehingga sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, brotowali sering ditemukan tumbuh liar di kebun, hutan, atau bahkan di pekarangan rumah. Karena kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat dan tidak memerlukan perawatan khusus, tanaman ini sering dianggap sebagai tanaman liar. Namun bagi masyarakat yang mengenal khasiatnya, brotowali justru merupakan tanaman obat yang sangat berharga. Sejak zaman dahulu, brotowali telah digunakan dalam berbagai sistem pengobatan tradisional. Dalam budaya jamu Jawa, brotowali dikenal sebagai salah satu bahan utama dalam ramuan herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Biasanya bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan adalah batangnya. Batang brotowali dipotong kecil-kecil kemudian direbus untuk menghasilkan ramuan herbal yang dikenal memiliki rasa pahit yang sangat kuat. Meskipun rasanya pahit, banyak orang tetap mengonsumsi ramuan brotowali karena percaya bahwa rasa pahit tersebut menandakan kekuatan khasiatnya. Dalam pengobatan tradisional, brotowali sering digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti demam, gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, hingga penyakit metabolik seperti diabetes. Selain diminum sebagai ramuan herbal, brotowali juga sering digunakan sebagai obat luar. Air rebusan batang brotowali kadang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah kulit seperti gatal-gatal, luka ringan, atau infeksi kulit. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dari dalam tubuh, tetapi juga dapat digunakan secara topikal. Menariknya, dalam beberapa budaya pengobatan tradisional di Asia, brotowali juga dianggap sebagai tanaman yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, ramuan brotowali sering dikonsumsi secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara alami. Dalam beberapa dekade terakhir, brotowali mulai menarik perhatian para peneliti di bidang kesehatan dan farmasi. Banyak penelitian ilmiah yang mencoba mengkaji kandungan kimia dalam tanaman ini serta potensi manfaatnya bagi kesehatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brotowali mengandung berbagai senyawa aktif yang memiliki efek biologis penting bagi tubuh. Hal ini menjadikan brotowali tidak lagi sekadar dikenal sebagai tanaman obat tradisional, tetapi juga mulai dipelajari sebagai sumber potensial bagi pengembangan obat herbal modern. Dengan semakin berkembangnya penelitian ilmiah, brotowali berpotensi menjadi salah satu tanaman obat yang memiliki peran penting dalam dunia kesehatan di masa depan. Di balik rasa pahit yang sangat kuat, brotowali menyimpan berbagai senyawa aktif yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Para peneliti menemukan bahwa tanaman ini mengandung berbagai zat bioaktif yang memiliki efek farmakologis penting bagi tubuh manusia.
Kandungan inilah yang membuat brotowali telah lama digunakan sebagai tanaman obat dalam berbagai sistem pengobatan tradisional. Salah satu kelompok senyawa yang banyak ditemukan dalam brotowali adalah alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa alami yang sering ditemukan pada tanaman obat dan dikenal memiliki berbagai efek biologis, seperti antibakteri, antimalaria, dan antiinflamasi. Senyawa ini membantu tubuh melawan infeksi serta mengurangi peradangan yang dapat memicu berbagai penyakit. Selain alkaloid, brotowali juga mengandung flavonoid, yaitu senyawa yang terkenal karena sifat antioksidannya. Antioksidan berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh, serta berperan dalam proses penuaan dan munculnya berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Kandungan flavonoid dalam brotowali membantu tubuh menetralisir radikal bebas, sehingga dapat menjaga kesehatan sel dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Inilah salah satu alasan mengapa brotowali sering digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Brotowali juga mengandung glikosida, yaitu senyawa yang memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa glikosida yang terdapat dalam brotowali dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah. Hal ini membuat tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai ramuan herbal untuk membantu mengontrol diabetes secara alami. Selain itu, terdapat pula senyawa terpenoid yang memberikan berbagai manfaat kesehatan. Terpenoid dikenal memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri. Senyawa ini membantu tubuh melawan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit, serta membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kandungan penting lainnya dalam brotowali adalah saponin. Saponin merupakan senyawa yang dikenal memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun serta membantu proses detoksifikasi alami dalam tubuh. Senyawa ini juga diketahui memiliki efek positif terhadap kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Para peneliti juga menemukan adanya senyawa khas dalam brotowali yang dikenal sebagai tinokrisposid. Senyawa ini diyakini menjadi salah satu komponen utama yang memberikan efek antidiabetes pada tanaman brotowali. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tinokrisposid dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, serta membantu tubuh mengatur kadar glukosa dalam darah. Tidak hanya itu, brotowali juga mengandung berbagai senyawa lain seperti steroid alami, fenolik, dan polisakarida yang berkontribusi terhadap aktivitas biologis tanaman ini. Kombinasi berbagai senyawa tersebut menciptakan efek sinergis yang membuat brotowali memiliki manfaat kesehatan yang cukup luas. Keberagaman senyawa bioaktif dalam brotowali menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki potensi besar sebagai sumber obat alami. Berbagai penelitian ilmiah terus dilakukan untuk memahami bagaimana setiap senyawa tersebut bekerja dalam tubuh serta bagaimana manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk pengobatan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa efektivitas suatu tanaman obat tidak hanya bergantung pada kandungannya, tetapi juga pada cara pengolahan, dosis, serta kondisi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan keamanan serta efektivitas penggunaan brotowali dalam jangka panjang. Brotowali telah lama dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat di berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia, memanfaatkan tanaman ini sebagai obat alami untuk membantu mengatasi berbagai penyakit. Meskipun rasanya sangat pahit, manfaat kesehatan yang ditawarkan brotowali membuat tanaman ini tetap digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional. Salah satu manfaat brotowali yang paling terkenal adalah kemampuannya dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Karena alasan ini, brotowali sering dimanfaatkan sebagai ramuan herbal bagi penderita diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak brotowali dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, serta membantu tubuh mengatur metabolisme glukosa dengan lebih baik. Dengan pengaturan gula darah yang lebih stabil, risiko komplikasi diabetes pun dapat berkurang. Selain itu,
Brotowali juga dikenal memiliki manfaat dalam menurunkan demam. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan batang brotowali sering digunakan sebagai ramuan untuk membantu meredakan demam yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan. Senyawa aktif dalam tanaman ini dipercaya memiliki efek antipiretik, yaitu kemampuan untuk membantu menurunkan suhu tubuh yang meningkat. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dalam brotowali membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan perlindungan ini, sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan berbagai kuman penyebab penyakit seperti bakteri dan virus. Brotowali juga sering digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Dalam pengobatan herbal, tanaman ini dipercaya dapat merangsang produksi enzim pencernaan serta membantu meningkatkan nafsu makan. Oleh karena itu, brotowali kadang diberikan kepada orang yang mengalami penurunan nafsu makan atau gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung dan rasa tidak nyaman di perut. Selain manfaat untuk sistem pencernaan, brotowali juga dikenal memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Peradangan merupakan salah satu respons alami tubuh terhadap infeksi atau cedera, namun jika berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Senyawa antiinflamasi dalam brotowali membantu meredakan peradangan sehingga dapat membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Karena sifat antiinflamasinya, brotowali juga sering digunakan untuk membantu mengatasi nyeri sendi dan rematik. Dalam beberapa praktik pengobatan tradisional, rebusan brotowali diminum secara rutin untuk membantu mengurangi keluhan nyeri pada sendi. Tidak hanya itu, brotowali juga dipercaya memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan hati atau liver. Hati merupakan organ penting yang berperan dalam proses detoksifikasi tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam brotowali dapat membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan serta membantu meningkatkan fungsi organ tersebut. Brotowali juga memiliki potensi sebagai antibakteri dan antimikroba. Artinya, tanaman ini dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Inilah sebabnya brotowali kadang digunakan untuk membantu mengatasi infeksi tertentu, baik melalui konsumsi ramuan herbal maupun penggunaan sebagai obat luar. Dalam beberapa penelitian awal, brotowali bahkan menunjukkan potensi sebagai tanaman yang memiliki aktivitas anti-malaria. Hal ini menarik perhatian para ilmuwan untuk terus mempelajari kemungkinan pemanfaatan tanaman ini dalam pengobatan penyakit menular. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, berbagai tanaman obat tradisional mulai mendapat perhatian dari para peneliti. Salah satu tanaman yang menarik minat dunia medis modern adalah brotowali. Tanaman yang selama ini dikenal dalam pengobatan tradisional ternyata memiliki potensi besar untuk dikaji secara ilmiah sebagai sumber bahan obat alami. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan dari berbagai negara telah melakukan penelitian terhadap brotowali untuk memahami lebih dalam kandungan kimia serta aktivitas biologisnya. Penelitian tersebut umumnya dilakukan melalui uji laboratorium dan percobaan pada hewan untuk mengetahui bagaimana senyawa aktif dalam brotowali bekerja di dalam tubuh. Salah satu fokus utama penelitian modern terhadap brotowali adalah potensi tanaman ini sebagai agen anti-diabetes alami. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat di seluruh dunia. Oleh karena itu, para peneliti terus mencari alternatif pengobatan yang lebih aman dan efektif, termasuk dari sumber tanaman obat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak brotowali dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada hewan percobaan yang mengalami kondisi mirip diabetes. Senyawa aktif dalam brotowali diduga mampu meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Temuan ini membuka peluang bagi pengembangan obat herbal berbasis brotowali untuk membantu pengelolaan diabetes di masa depan. Selain sebagai antidiabetes, brotowali juga diteliti karena aktivitas antiinflamasi yang dimilikinya. Peradangan kronis diketahui berperan dalam banyak penyakit modern seperti penyakit jantung, artritis,
dan gangguan metabolik. Senyawa tertentu dalam brotowali diketahui dapat menghambat proses inflamasi sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan alami untuk membantu meredakan peradangan. Brotowali juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang cukup kuat. Antioksidan sangat penting dalam dunia medis karena mampu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas sering dikaitkan dengan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit jantung, serta proses penuaan dini. Selain itu, beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak brotowali memiliki aktivitas antimikroba. Artinya, tanaman ini mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Sifat ini membuat brotowali berpotensi dikembangkan sebagai bahan alami untuk membantu melawan infeksi. Dalam bidang farmasi, penelitian terhadap tanaman obat seperti brotowali sangat penting karena banyak obat modern yang sebenarnya berasal dari senyawa alami pada tanaman. Dengan mengisolasi dan mempelajari senyawa aktif dari tanaman, para ilmuwan dapat mengembangkan obat yang lebih terstandarisasi dan memiliki dosis yang jelas. Namun demikian, penggunaan brotowali dalam dunia medis modern masih memerlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah keamanan penggunaan dalam jangka panjang. Penelitian juga perlu menentukan dosis yang tepat agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa menimbulkan efek samping. Selain itu, interaksi antara brotowali dengan obat-obatan lain juga perlu diteliti secara lebih detail. Hal ini penting karena penggunaan tanaman obat bersamaan dengan obat medis tertentu dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, hasil studi yang ada menunjukkan bahwa brotowali memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam dunia kesehatan modern. Tanaman yang dahulu hanya digunakan dalam pengobatan tradisional kini mulai dilihat sebagai sumber penting dalam pengembangan obat berbasis bahan alami. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun seringkali memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sejak ratusan tahun yang lalu, brotowali telah menjadi bagian penting dalam berbagai sistem pengobatan tradisional di Asia, khususnya di Indonesia. Tanaman ini dikenal luas sebagai salah satu bahan herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Meskipun rasanya sangat pahit, masyarakat tetap menggunakannya karena percaya bahwa di balik rasa pahit tersebut tersimpan khasiat yang luar biasa. Dalam tradisi pengobatan herbal di Indonesia, brotowali sering dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan jamu tradisional. Jamu merupakan ramuan herbal yang telah digunakan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan tubuh dan membantu mengatasi berbagai penyakit. Batang brotowali biasanya dipotong kecil-kecil, kemudian direbus dalam air hingga sari-sari alaminya larut dalam air rebusan tersebut. Air rebusan inilah yang kemudian diminum sebagai ramuan herbal. Meskipun rasanya sangat pahit, banyak orang yang percaya bahwa konsumsi brotowali secara rutin dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh serta meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Salah satu penggunaan tradisional brotowali yang paling dikenal adalah untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Dalam praktik pengobatan herbal, penderita diabetes kadang mengonsumsi air rebusan batang brotowali sebagai salah satu cara alami untuk membantu mengontrol kadar gula dalam tubuh. Selain itu, brotowali juga sering digunakan untuk membantu mengatasi demam. Dalam beberapa daerah, masyarakat memanfaatkan air rebusan brotowali sebagai ramuan tradisional untuk membantu menurunkan suhu tubuh saat mengalami demam akibat infeksi atau penyakit tertentu. Brotowali juga dikenal sebagai tanaman yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, rasa pahit dari brotowali dipercaya dapat merangsang produksi cairan pencernaan sehingga membantu meningkatkan nafsu makan serta memperbaiki fungsi pencernaan. Tidak hanya digunakan untuk diminum, brotowali juga sering dimanfaatkan sebagai obat luar. Dalam beberapa praktik pengobatan tradisional, batang brotowali ditumbuk hingga halus lalu ditempelkan pada bagian kulit yang mengalami gatal, luka ringan, atau infeksi. Air rebusannya juga kadang digunakan untuk membersihkan luka,
atau membantu meredakan iritasi pada kulit. Selain itu, brotowali juga sering digunakan sebagai ramuan untuk membantu mengatasi nyeri sendi dan rematik. Dalam beberapa daerah, masyarakat mengonsumsi rebusan brotowali secara rutin untuk membantu meredakan keluhan nyeri pada sendi yang sering dialami oleh orang lanjut usia. Di beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya, brotowali juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi malaria dan penyakit infeksi. Tanaman ini dipercaya memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu tubuh melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Penggunaan brotowali dalam pengobatan tradisional biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana dan alami. Tanaman ini jarang diproses secara kompleks, melainkan langsung dimanfaatkan dalam bentuk rebusan, tumbukan, atau campuran dengan bahan herbal lain. Keunikan pengobatan tradisional adalah pendekatannya yang lebih holistik, yaitu tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, brotowali sering digunakan tidak hanya ketika seseorang sakit, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara alami. Meskipun telah digunakan selama berabad-abad, penting untuk diingat bahwa penggunaan tanaman obat tetap memerlukan kehati-hatian. Meskipun brotowali dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, penggunaan tanaman herbal ini tetap perlu dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Hal ini penting karena setiap tanaman obat mengandung senyawa aktif yang dapat memberikan efek tertentu pada tubuh. Jika digunakan dengan cara yang tepat, brotowali dapat menjadi salah satu pilihan herbal alami untuk membantu menjaga kesehatan. Namun jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, tanaman ini juga dapat menimbulkan efek yang kurang baik. Salah satu hal paling penting dalam menggunakan brotowali adalah memperhatikan dosis konsumsi. Karena kandungan senyawa aktifnya cukup kuat dan rasanya sangat pahit, brotowali sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Dalam praktik pengobatan tradisional, biasanya batang brotowali digunakan dalam jumlah kecil yang direbus bersama air hingga menghasilkan ramuan herbal. Umumnya batang brotowali dipotong kecil-kecil lalu direbus selama beberapa menit hingga air berubah warna dan sari-sari tanaman larut ke dalam air. Setelah itu air rebusan tersebut dapat diminum dalam jumlah terbatas. Dalam beberapa kasus, ramuan brotowali juga dicampur dengan bahan herbal lain untuk membantu mengurangi rasa pahit yang sangat kuat. Selain memperhatikan dosis, penting juga untuk memastikan bahwa brotowali yang digunakan dalam kondisi bersih dan aman. Tanaman yang diambil dari lingkungan terbuka sebaiknya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran, debu, atau kemungkinan kontaminasi dari bahan kimia seperti pestisida. Jika memungkinkan, penggunaan brotowali yang ditanam sendiri atau berasal dari sumber yang terpercaya akan lebih aman. Hal ini karena kualitas tanaman sangat mempengaruhi manfaat serta keamanan penggunaannya. Beberapa orang mungkin mengalami efek samping ringan setelah mengonsumsi brotowali, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah terlalu banyak. Efek samping yang kadang dilaporkan antara lain mual, rasa tidak nyaman pada lambung, atau gangguan pencernaan ringan. Hal ini dapat terjadi karena rasa pahit yang sangat kuat serta kandungan senyawa aktif yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penggunaan brotowali sebaiknya dimulai dari jumlah kecil terlebih dahulu untuk melihat bagaimana tubuh merespons tanaman tersebut. Jika muncul reaksi yang tidak nyaman, sebaiknya penggunaan dihentikan sementara. Selain itu, terdapat beberapa kelompok orang yang sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan brotowali. Wanita yang sedang hamil atau menyusui sebaiknya tidak mengonsumsi brotowali tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Hal ini karena penelitian mengenai keamanan brotowali pada kondisi tersebut masih terbatas. Orang yang sedang menjalani pengobatan medis tertentu juga disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan brotowali sebagai pengobatan herbal. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan interaksi antara senyawa dalam brotowali dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Selain digunakan dalam bentuk rebusan, brotowali juga dapat ditemukan dalam berbagai produk herbal modern seperti ekstrak, kapsul, atau serbuk herbal.
Produk-produk ini biasanya telah melalui proses pengolahan dan standarisasi tertentu sehingga dosisnya lebih terukur. Namun tetap penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tercantum pada produk tersebut. Dalam penggunaan herbal, konsistensi dan keseimbangan juga menjadi hal yang penting. Tanaman obat seperti brotowali sebaiknya digunakan sebagai pendukung gaya hidup sehat, bukan sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah kesehatan. Pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, serta istirahat yang memadai tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Jika Anda menyukai konten edukasi tentang tanaman obat, kesehatan alami, dan manfaat herbal tradisional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini.